Selamat pagi rekan-rekan teruna, apa kabarnya? Yang pasti baik-baik aja. Rekan-rekan, kembali dalam Badabes, kita akan membaca yang merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, amin. Rekan-rekan, bacaan kita hari ini terambil dari Yeremia 30 ayat yang ke-23 hingga yang ke-24 yang menyatakan, lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala, itu tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Rekan-rekan, pernahkah sobat teruna memperingatkan teman kalian yang berlaku buruk? Ayo, ada yang pernah? Tapi setelah diperingatkan, kalian diabaikan oleh teman kalian. Pernah dong pastinya. Apabila berulang kali kita mengingatkan atau menegurnya dari cara yang baik hingga yang keras, namun ia tidak memperhatikan juga, apakah yang akan kita lakukan? Diamin dia, hiraukan dia, atau kita terus mengingatkan lagi? Bahkan mungkin kita akan meluapkan rasa kesal dan marah padanya, atau juga diam, nggak ambil tindakan, atau diam saja. Atau mungkin mengambil tindakan tegas, seperti memberitahu pada guru atau orang tua. Supaya apa? Supaya teman kalian yang kalian tegur itu berubah. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dengan kata fasik itu apa ada artinya? Yaitu tidak peduli terhadap perintah. Bisa dibilang fasik, tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Buruk kelakuannya, jahat, bahkan juga berdosa besar. Nah, dengan kata lain, orang fasik ini tidak hanya sekedar tidak melakukan atau gagal melakukan perintah Tuhan, tapi lebih dari itu. Ia tidak peduli, bahkan mengabaikan, tidak menganggap penting semua akan hal itu. Oleh karenanya, ia bisa disebut juga jahat. Nah, orang yang berhati baik dan mengasihi Tuhan akan merasa bersalah dan menyesal saat gagal melakukan perintah Tuhan. Nah, sedangkan orang fasik enggak akan merasa sama sekali. Jadi, itu salah satu ciri-ciri orang fasik ya. Nah, bacaan kita hari ini, Nabi Yeremia menyampaikan pada umat Allah bahwa akan tiba waktunya setelah mereka melewati masa pembuangan, Tuhan akan memulihkan mereka. Nabi Yeremia berkata, dalam menegakkan hukum atas orang-orang fasik yang telah berperilaku buruk pada mereka selama masa itu. Jadi, kalau melakukan hal fasik, itu akan ada dampak atau akibatnya. Ya, rekan, apalagi berbuat fasik terhadap orang lain. Sobat teruna, apa saja kira-kira yang dapat dipelajari dari firman Tuhan pagi hari ini? Mungkin saja di antara kita jadi ada yang berpikir, apa? Agar lebih peduli terhadap rekan-rekan kalian dan memperhatikan atau memperingati atau memberi teguran ke orang lain, terlebih teguran itu kita harus dengar, yaitu teguran orang tua. Jangan sampai kita abaikan sekali. Jadi, jika kita abaikan sekali,
2 kali maupun berkali-kali, bahkan sehingga tanpa sadar kita menjadi orang fasik, yang kelak akan menerima murka Allah. Murka Allah, mengatakan. Jika kita menyadari pentingnya memperhatikan teguran, jangan lupa ajak teman-teman kalian yang lain juga supaya selalu juga melakukan hal yang sama, yaitu mendengar teguran. Amin. Rekan-rekan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan ini dapat kami aktualisasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang baik, terima kasih atas kesabaran-Mu mengajarku dan menegurku melalui firman-Mu. Dan orang-orang di sekitarku, tolonglah aku agar tidak berubah atau melainkan melakukan hal yang baik dan juga dapat memperhatikan orang lain. Amin. Rekan-rekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.